internasional melihat bahwa Indonesia tidak pernah hadir Sahur kami di bawah tenda, Bu. Angin. Apabila Aceh menangis, Malaysia juga turut menangis. Mungkin kedatangan kami membawa sumbangan donasinya tidak seberapa, tapi demi Allah kami ikhlas. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nak makan, tak makan, jujur. NGO daripada Malaysia, para sahabat, bulan Ramadan pun mereka masih tetap untuk membantu, untuk meringankan beban korban banjir yang ada dekat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Korban banjir yang ada dekat Aceh sudah berjalan 3 bulan para sahabat. Masih hidupnya sengsara para sahabat. Masa pemulihan masih tidak stabil. Kenapa dulu Bapak Prabowo menolak dengan lantang bantuan asing untuk menetapkan bencana nasional kalau untuk menangani sendiri tidak mampu para sahabat? Kasihan majoriti penduduk yang ada dekat Aceh itu agama Islam para sahabat. Ketika bulan Ramadan sudah datang para sahabat, ini kasihan banget yang berbuka menyiapkan bahan untuk bersahur, dengan ada anak kecil lagi, ada budak-budak para sahabat. Ini sangat memilukan. Bahkan ada di dalam berita menyebutkan bahwasanya mereka berbuka bersahur dengan menggunakan air putih sahaja para sahabat. Pemerintah memang ada etikat baik untuk memberikan sumbangan lembu para sahabat. Sumbangan lembu kepada masyarakat. Lama hanya makan migi-migi saja, masyarakat akhirnya diberikan bantuan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan lembu para sahabat. Tetapi tidak merata, banyak juga segelintir saja yang mendapatkan bantuan lembu tersebut para sahabat. Ada desa di sana tidak mendapatkan pembagian lembu. Tetapi dari NGO kemanusiaan daripada Malaysia para sahabat datang untuk meringankan beban saudara kita dekat Indonesia para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya tentang NGO daripada Malaysia yang memberikan bantuan ke Indonesia, ke Aceh untuk meringankan beban? Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Sedih keluarga ini harus sahur di tenda pengungsian. Ada budak-budak lagi. Sahur meski janji huntara sebelum Ramadan. Hunian sementara sebelum Ramadan tak terpenuhi. Kami tetap tegar dan mensyukuri setiap hal kecil yang ada. Ya Allah, mudah-mudahan tak terbayang ya kalau ada di posisi kita. Ini adalah tenda pengungsian korban bencana Ramadan di tenda pengungsian lansia, korban bencana Sumatera berbuka hanya dengan air putih. Nenek Sumiati tinggal di sini bersama 3 cucunya. Sumiati mengaku menjalani Ramadan di tenda pengungsian penuh keprihatinan. Bukanya ya ada air ya air. La ilaha illallah. Buka air ada air. Awal penting udah ada nasi, ada air untuk makan, sudah. Yang penting jangan sampai sakit perut. Kalau soal buka beli Minum air sampai sakit perut. Duit. Masak tuh ada ngerebus sayur aja tuh. Sumiati sudah mendaftar untuk pindah ke tempat hunian sementara. Namun hingga kini ia masih menunggu realisasinya. Ini ibu susah di Indonesia. Ibu mau tetap tinggal di tenda atau ibu mau pergi ke perumahan? Kalau ibu tetap mau di tenda, kami kasih ibu tiap bulannya 600.000. Tapi kalau ibu mau ikut kami ke perumahan Semeliput, bukan Tanah Lapang, di situ udah ada rumah, udah ada semuanya ada, katanya kan. Jadi ibu tinggal datang aja ke sana. Ya saya mau pilih ke sana lah Pak, saya bilang kan. Karena di sini pun apa yang kita tunggu, apa yang kita bikin nggak bisa kan.
Hidup Sumiati saat ini ilah. sangat bergantung pada Kasihannya. bantuan, karena untuk berjalan pun sudah tidak bisa akibat pengapuran tulang. Sementara ia masih harus menghidupi 3 cucunya yang masih kecil-kecil. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nak makan. Korban banjir Aceh Tamiang yang masih terisolir. Saya ngomong, Ya desa ilah. saya, Desa yang mau bilang hancur. apa? Tuhan berkata. Mau bilang "Ya apa?" udah, kami terima. Saya juga harta habis, kebun saya habis, nggak ada lagi untuk kedepannya, untuk bagi biaya sekolah anak, jadi kita nggak sanggup lagi gitu. Kami mohon kepada relawan dan Sudah tak ada masa adik, depan bantu warga kami, Aceh. adik. Rumah sudah Kami habis. mampu, adik. Kami tidak mengharapkan lebih. Nah, minta bantuan Bisa para kami sahabat. dapat makan, alhamdulillah. Hanya buat makan. Ini desa kami La sudah hilang, tidak ada ilallah. lagi. Kebun-kebun kami habis. Betul, kebun-kebun pun sudah habis. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepala desa dari desa Lung Kubu yang tampak banjir. Kami dengar-dengar sama Bapak Prabowo mengasih yang kena banjir lembu atau daging megang. Sedangkan di kampung kami tidak ada. Kampung lain ada, kami tidak Tak dapat. Sedangkan masyarakat bertanya-tanya mana yang Bapak Prabowo ceritakan masalah daging megang. Sekarang serba salah. Sebagai kepala desa Lung Kubu, sangat mengharap daging megang dari Bapak. Di samping itu, sekarang megangnya sudah sampai. Sudah tiba saat ini megang. Tapi lembunya belum datang-datang. Kami sangat memohon sama Bapak. Macam mana kampung lain, macam mana kampung saya. Coba bandingkan Pak. Sebelah jiran saya. Megang nampak itu lembu. kayaknya bulan puasa kayaknya. Lembu tidak ada. Banjirnya sama. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,5 juta warga Aceh di Malaysia kirim bantuan tapi tertahan di bea cukai. Bantuan untuk korban banjir dan longsor ini udah siap dikirim dari Port Klang Sampai ke tak pelabuhan tersampaikan Perung sampai Beke. sekarang. Tapi izin masuk dari bea cukai belum keluar. Di Presiden Prabowo pun bea memberi lampu cukai. hijau asal La bukan ilaha G2G dan barang illallah. aman. Tapi sampai sekarang korban di Aceh Kenapa masih tak menunggu. diantar? Apabila Aceh menangis, Malaysia juga turut menangis. Mungkin Sumbangan kepada kedatangan kami jemaah membawa masjid kampung sumbangan donasinya tidak seberapa. Meo Tapi demi daripada Allah, kami Malaysia ikhlas. ini. Kami mahu memberi sedikit kegembiraan kerana Ramadan ini bakal menjelang 5 hari lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu ayah sebelum Ramadan, saudara kami yang NGO daripada Malaysia mampu sudah datang. menjalani ibadah Ramadan dengan hati yang lebih tenang dan ceria. Dan mudah-mudahan Allah gantikan segala kerosakan dan kemusnahan itu dengan lebih lagi. Bapak Khalid, terus terang saya katakan, ini Bapak DPR yang terbaik pernah saya jumpa. Dekat Malaysia pun tak ramai sebegini. Seorang tokoh yang sangat bagus. Waktu kami datang, kami bawa donasi pada 17 tan pada mulanya di bulan Januari. Bapak Khalid punya kawasan juga, daerahnya juga terdampak banjir, menjadi korban banjir, tetapi dia faham kehendak kami mau ke Tamiang kerana di sana kelihatan di media sosial lebih parah kerana kayu-kayu di langkahan itu ya. Tapi kami janji dengan Pak Khalid, insya-Allah jika ada rezeki, dan alhamdulillah Allah hantarkan Hexter dan juga PPZ, dan alhamdulillah rezeki itu dapat kita kongsi di sini. So sekali lagi terima kasih kepada Bapak Khalid dan seluruh anggota AMPI, DPMI, Kadin Aceh dan juga masyarakat di sini. Terima kasih Malaysia. La ilaha illallah. NGO daripada Malaysia is the best pokoknya. Terima kasih NGO daripada Malaysia. Terus mengalir para sahabat bantuan daripada Malaysia. Tuh tanah masuk rumah setinggi itu. La ilaha illallah. Kasihan ya warga-warga. Masih mampu tersenyum. Anak-anak diteladani misi kemanusiaan banjir Aceh oleh kita kibarkan bendera putih ini bukan tanda menyerah kawan-kawan. Kita tidak pernah menyerah kawan-kawan. tidak heran jika anak-anak muda untuk mengibarkan bendera Aceh. Internasional melihat bahawa Indonesia tidak pernah hadir kepada Aceh. Walaupun 20 tahun yang lalu kita dipaksa untuk mempercayai mereka, tetapi hari ini aparat-aparat mereka membuat gesekan kembali kawan-kawan. Hari ini luka lama kembali muncul kawan-kawan. Luka lama kembali muncul. Tugas negara adalah mengayomi segenap lapisan masyarakatnya, bukan membunuh. Hari ini
negara enggan menetapkan status bencana nasional. Karena apa kawan-kawan? Karena negara hadir dalam bencana tersebut. Negara yang membuat bencana tersebut. Negara yang membuat bencana tersebut. Tidak kawan-kawan. Mereka membunuh kita bangsa Aceh kawan-kawan. Tidak cukup. Masa 1970 La ilaha illallah nasional. dengan menetapkan status darurat militer. Bayangkan kawan-kawan, kita tidak ditetapkan bencana nasional. Saudara-saudara kita yang sakit harus cuci darah. Berapa orang yang telah meninggal kawan-kawan? Karena apa? Karena tidak ada akses. Negara tidak ada hadir. Tidak ada akses. Bayangkan berapa itu hadir. Berapa anak-anak bayi yang masih tangis di bawah tenda-tenda. Hari berdebu, panas, malam, berangin dan hujan, tanpa listrik. Tetapi negara bungkam kawan-kawan. Dengan 1000 alasan kawan-kawan. Mereka di sana asing menawarkan rasa kepercayaan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak para sahabat. NGO daripada Malaysia untuk bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban korban banjir yang ada dekat Aceh para sahabat terus berlanjut. Bahkan sebelum bulan puasa tersebut para sahabat, ini NGO daripada Malaysia terus mengalir bantuannya para sahabat. Ini merupakan ketika sudah bulan Ramadan para sahabat, kasihan bangetlah menengok seorang nenek-nenek, seorang anti dengan menghidupi 3 cucunya para sahabat. Kadang mereka hanya berbuka dengan air putih sahaja para sahabat. Ini dan saat itu mereka hanya merebus dengan sayur sahaja, rebus sayur sahaja para sahabat. Ini sebablah para sahabat. Ada juga di pengungsian ketika melaksanakan sahur. Mereka ada budak-budak kecil dekat sana. Masih kecil-kecil sangat. Ayo, kasihanlah sangat para sahabat. Bahkan di media sosial, banyak yang sudah beredar bahwasanya hunian sementara yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo sudah siap. Bahwasanya dekat media sosial juga Indonesia sudah mengembalikan Aceh seperti dahulu kala. Ini dalam masa 2 bulan saja. Tetapi dalam puasa ini para sahabat, ini kok masih ada video-video semacam itu para sahabat. Kok kenapa dulu tidak ditetapkan bencana nasional agar Aceh itu kembali pulih, tetap masyarakat bergeria gembira dengan melaksanakan ibadah puasa yang penuh berkah ini para sahabat. Kasihan juga lah para sahabat. Tahu sendiri kan dekat Indonesia, untuk mau pindah hunian sementara saja perlu data. Bahkan Bapak Prabowo berjanji di bulan puasa ini akan memberikan bantuan lembu, daging lembu para sahabat. Tetapi hanya segelintir saja yang mendapatkan. Mungkin dataannya para sahabat, ada satu kampung, Bapak Kepala Kampung tadi itu berprotes. Kemana Pak bantuan yang diberikan untuk daging lembu kepada warga kami? Kok nggak ada sampai sekarang? Saya sebagai kepala kampung ditanyai terus sama warga macam itu. Kasihan juga lah para sahabat. Kenapa kok nggak didata atau diberikan secara serentak macam itu? Semua orang yang terkena bencana berikanlah serentak. Tak usah pakai data-data. Ini hanya korupsi-korupsi itu saja para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman, dan Mas Farhan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada NGO daripada Malaysia telah meringankan beban saudara kita dekat Aceh yang terkena dampak banjir para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, dan Mas Farhan doakan semoga NGO daripada Malaysia dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilipat gandakan rezeki yang diberikan kepada warga Aceh para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini. Mas Farhan dulu. Apabila ada kata benda yang silap, maka minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.